Om Swastiastu. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang Awatara Wisnu. Dewa Wisnu menjelma menjadi awatara demi menyelamatkan dunia. Dalam ajaran agama Hindu dikenal adanya awatara Dewa Wisnu sebagai penyelamat dunia di setiap zaman. Awatara atau avatar adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan reinkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini adalah Dewa Wisnu. Dengan suatu wujud guna menyelamatkan dunia dari kehancuran serta menegakkan dharma atau kebenaran. Dari berbagai sumber yang dihimpun Tribun disebutkan bahwa Dewa Wisnu berulang kali bereinkarnasi menjadi awatara, bahkan dengan total hingga 10 kali perubahan. Berikut diantaranya, pertama adalah Matsya Awatara atau perwujudan Dewa Wisnu menjadi ikan maha besar yang muncul saat zaman Satya Yuga. Beliau muncul untuk menyelamatkan manusia dari banjir besar. Lalu Kurma Awatara, yaitu Dewa Wisnu bereinkarnasi menjadi sang kura-kura yang muncul saat Satya Yuga sebagai alas gunung Mandara atau Mandaragiri. Kisah ini juga berkaitan dalam perebutan Tirta Amerta. Kemudian awatara ketiga adalah Waraha, di mana wujud beliau menjadi sang babi hutan. Ini muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat akan tenggelam karena dilempar oleh raksasa Hiranyakasipu. Dewa Wisnu juga berubah menjadi awatara Narasimha atau manusia berkepala singa yang masih pada era zaman Satya Yuga. Beliau hadir untuk menolong umat manusia dari kekejaman Hiranyakasipu. Awatara kelima adalah Wamana Awatara atau orang cebol yang muncul saat zaman Treta Yuga. Beliau hadir menghukum Bali yang tak lain adalah cucu dari Hiranyakasipu. Setelah itu beliau berubah menjadi Parasurama Awatara, tak lain adalah Dewa Wisnu yang bereinkarnasi menjadi Rama yang bersenjata kampak atau kapak dan muncul saat zaman Treta Yuga. Awatara ketujuh adalah Rama Awatara atau perwujudan Dewa Wisnu sebagai sang kesatria yang muncul saat zaman Treta Yuga. Beliau hadir menegakkan kebenaran dan membinasakan angkara murka atau kejahatan dari sang Rahwana. Selanjutnya adalah Krishna Awatara atau awatara ke-8. Beliau lahir sebagai putra Wasudewa dan muncul saat Dwapara Yuga. Kisahnya tercatat dalam epos Mahabharata ya Tribuners, sebagai sekutu dari Panca Pandawa dalam memberantas kejahatan 100 Korawa di medan perang Kurukshetra. Awatara ke-9 adalah Buddha Awatara, di mana Dewa Wisnu bereinkarnasi menjadi Buddha Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Beliau hadir untuk meluruskan pelaksanaan dan pengamalan agama Hindu. Terakhir, awatara ke-10 adalah Kalki Awatara, di mana Dewa Wisnu akan datang pada zaman Kali Yuga, era sekarang, untuk menyelamatkan manusia dari goncangan kejahatan. Konon Kalki Awatara adalah orang cebol yang sebagai pemusnah kejahatan. Perlu diketahui bahwa ajaran awatara Dewa Wisnu ini masuk ke dalam kelompok Satwika atau Purana Satwika yang menguraikan tentang Dewa Wisnu sebagai pujaan yang utama ya Tribun. Sehingga Dewa Wisnu sebagai manifestasi Tuhan dipandang oleh pengikutnya sebagai dewa tertinggi. Kitab Purana merupakan ajaran pemujaan terhadap Tuhan dalam 3 perwujudan. Di antaranya Brahma, Wisnu, dan Siwa atau yang dikenal dengan nama Trimurti. Sehingga Purana yang dalam bahasa Sanskerta berarti tua kuno, milik zaman kuno atau cerita kuno, adalah kitab yang memuat dan cerita atau keterangan mengenai tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala. Nah Tribuners, sekian penjelasan tentang awatara hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om
Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.